Sesampainya di lokasi, astagfirullah, Tejo terlihat dalam kondisi sedang menindih Surti, persis di sisi sebelah timur gundukan makam, dan keduanya dalam keadaan telanjang bulat, hanya beralaskan kertas koran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elite Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Joko di Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Joko. Saat ini aku tinggal di sebuah desa di wilayah Jawa Tengah. Aku ingin berbagi cerita tentang kejadian yang menimpa sahabatku. Sebut saja namanya Tejo. Bukan bermaksud menceritakan kejelekan orang lain, tapi untuk mengambil hikmah dan pelajaran di balik kejadian tersebut. Tejo merupakan kawan karibku sejak kecil. Rumahnya hanya sekitar 30 meter di sebelah utara rumahku. Sejak kecil kami selalu main bersama. Yang mengurangi waktu kebersamaan kami adalah setelah Tejo memiliki pacar, seorang gadis tetangga desa kami. Sebut saja namanya Surti. Diary, sejak memiliki pacar, Tejo lebih sering menghabiskan waktu bersama Surti di saat waktu luangnya sepulang kerja sebagai karyawan di sebuah toko. Bagiku itu tidak masalah, itu haknya Tejo, dan aku juga maklum, namanya juga orang sedang kasmaran. Aku pun tidak mau mengganggu kebahagiaan Tejo, sahabatku itu. Diary, mereka berpacaran sudah hampir 2 tahun, dan hampir setiap hari kemana-mana selalu terlihat berdua, apalagi kalau malam minggu. Sementara aku sendiri masih bertahan dengan status jombloan kala itu. Sebagai sahabatnya, aku juga pernah menanyakan ke Tejo, "Jo, kenapa kamu tidak menikahi Surti? Kalian kan sudah cukup lama berpacaran. Tidak baik juga kalau dilihat orang. Kalian kemana-mana selalu berdua, tapi statusnya masih saja pacaran." "Aku belum siap kok kalau harus menikah," jawab Tejo. "Kamu kan sudah bekerja, Jo. Kurang apa lagi?" tanyaku. "Nikah kan butuh biaya besar kok. Sementara kamu tahu sendiri kan gajiku berapa di toko itu," jawab Tejo lagi. "Nikah kan gak harus pakai pesta besar, Jo. Yang sederhana saja. Yang penting hubungan kalian sah di mata agama dan masyarakat," sambungku. "Besoklah," aku pikirkan lagi. "Aku masih ingin bebas, tidak terikat pernikahan," jawab Tejo. Itulah obrolan terakhirku dengan Tejo sebelum kejadian tragis itu menimpanya. Diary, hari Kamis sore jelang maghrib tanggal 31 Desember tahun 87,
Tejo terlihat bersiap untuk menuju rumah Surti. Sepeda kumbangnya sudah terlihat kinclong dan sudah siap untuk diajak berkelana bersama sang pujaan hati tuannya. Keesokan paginya, aku mendengar pintu rumahku diketok seseorang. Padahal jam dinding baru menunjukkan pukul 7:10. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Dan simbokku pun membukakan pintu itu. Aku masih bermalas-malasan di kamar karena hari itu bengkel tempatku bekerja libur karena tahun baru. 6. Joko ono ora? Tanya tamu itu pada simbokku. Dari suaranya seperti suara simboknya Tejo. Ono yu. Le? Iki digulai mbok disakem, panggil simbokku dari ruang depan. Aku pun segera beranjak dari kamarku menuju ruang tamu, dan benar saja mbok disakem simboknya Tejo yang datang pagi-pagi begini. Le, kowe ngerti Tejo neng ndi? Wingi pamit malam tahun barunan, tapi nganti saiki durung balik ngomah. Tanya Mbok Desakem. Mboten Mbok De, wingi sanjange Tejo badhe ten omahe Surti, jawabku. Waduh, neng ndi yo cah kae? Mau bapakne Tole yo bar saka omahe Surti, tapi Surtine yo durung balik le, jawab Mbok Desakem. Akhirnya, kedua pasangan sejoli itu menjadi pencarian warga karena tidak seperti biasanya Tejo tidak pulang. Apalagi kemarin pergi bersama Surti. Hingga akhirnya pukul 11 siang, Lek Dul, tetangga rumahku, lari tergopoh-gopoh menuju rumah Tejo. Kang Sanip, yusakem, teriak Lek Dul. Ono apa Dul? Tanya Pak De Sanip, bapaknya Tejo. Tejo, jawab Lek Dul dengan nafas terengah-engah. Warga pun mulai berdatangan karena mendengar teriakan Lek Dul. Lungguh sik Dul, ditoto sik ambeganmu, ujar simbokku sambil menyuruh Lek Dul duduk di kursi teras rumah Tejo. Diombe dhisik Dul, kata Mbok Desakem sambil memberikan segelas air mineral ke Lek Dul. Lek Dul pun segera meminum air tersebut. Saiki coba cerita sing temoto Dul, pinta Pak Desanip. Setelah menarik nafas panjang, Lek Dul pun mulai bercerita. Mau pas arep ngarep ning sawah kulon kae, ra sengaja weruh pit ontele Tejo semender neng cagak makam tuwa kae. Terus tak parani mrono. Jebul ya Allah, astagfirullah. Lek Dul tak sanggup melanjutkan ceritanya. Berulang kali dia mengucap istighfar sambil mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kedua orang tua Tejo pun mulai terlihat gelisah dan diliputi perasaan tidak enak. Diary, karena tak sanggup melanjutkan ceritanya, Lek Dul pun meminta kedua orang tua Tejo dan warga melihatnya sendiri ke makam tua yang terletak di tengah area persawahan sebelah barat desa kami. Aku sendiri tidak tahu itu makam siapa. Namun menurut simbokku itu adalah makam sesepuh desa kami. Makam itu sudah ada sejak zaman neneknya simbokku. Diary, di situ hanya ada satu makam dan ada 4 buah cagak dari batu bata merah yang menopang atap yang terbuat dari genteng tanah liat. Makam itu sudah sangat tua menurutku. Meski tidak ada juru kuncinya, namun bagi sebagian warga makam itu dianggap keramat. Meskipun aku belum pernah mendengar adanya kisah horor terkait makam tersebut.
Padahal biasanya makam keramat identik dengan cerita horor. Akhirnya orang tua Tejo, aku dan orang tuaku serta beberapa warga desa berbondong-bondong mendatangi makam tua tersebut. Sesampainya di lokasi, astagfirullah, Tejo terlihat dalam kondisi sedang menindih Surti, persis di sisi sebelah timur gundukan makam, dan keduanya dalam keadaan telanjang bulat, hanya beralaskan kertas koran. Keduanya saling berpelukan dan keduanya sudah terbujur kaku dengan mata mendelik dan lidah menjulur. Mbok Desakem berteriak histeris, "Tejo, astagfirullah le, apa sing mbok lakoni ning kene le?" teriak Mbok Desakem histeris. Sementara itu, Pak Desani terlihat sangat sedih melihat keadaan anak semata wayangnya dalam kondisi yang sangat memilukan itu. Kemudian Pak Desani dibantu beberapa warga mencoba mengangkat jenazah Tejo. Namun saat diangkat, tubuh Surti pun ikut terangkat. Meskipun pelukan mereka sudah dipisahkan. Ternyata, maaf, alat kelamin mereka gancet, tidak bisa dilepaskan. Akhirnya jasad keduanya diangkat bersamaan. Dari tak berapa lama setelah jasad keduanya sampai di rumah Tejo, orang tua Surti beserta beberapa warga desa tetangga Surti pun datang. Entah siapa yang mengabari mereka. Tak beda dengan Mbok Desakem, simboknya Surti pun berteriak histeris, sedangkan bapaknya Surti malah jatuh pingsan, yang akhirnya diangkat warga dan dibaringkan di dipan yang ada di teras rumah Tejo. Lek Dul kemudian meminta bantuan Kiai Soleh. Singkat cerita, setelah didoakan oleh Kiai Soleh, alat kelamin Tejo dan Surti yang gancet bisa dilepaskan. Alhamdulillah, ucap warga secara bersamaan. Kemudian kedua jasad itu dimandikan dan dimakamkan berdampingan di pemakaman umum desa kami. Itulah kisah pilu sahabatku. Semoga dari kisah tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Janganlah berbuat mesum, apalagi di tempat yang tidak semestinya. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Joko di Jawa Tengah. Terima kasih Mas Joko yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Joko atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.